Sebenarnya kalau kita bicara mengenai prostat secara umum ya, ada 3 hal yang kemungkinan bisa bermasalah dengan prostat. Pertama itu inflamasi atau infeksi. Kita lebih kenal itu istilahnya prostatitis. Tapi biasanya ini kenanya pada orang usia dewasa muda, 30 sampai 40 tahunan. Lebih ke arah proses inflamasi atau peradangan gejalanya. Nah, kemudian yang 2, ada lagi masalah prostat itu yaitu masalah pembesaran prostat, di mana dari pembesaran ini sebagian besar itu sebenarnya jinak. Tapi ada 5-10% yang cancer. Nah, itu mulai timbul itu pembesaran tadi, yang secara umum ada pembesaran tadi itu biasanya usia 50-an. Nah, yang dari pembesaran tadi 5% ada yang ke arah cancer. Nah, jadi kalau ditanya gejalanya apa, gejala pembesaran prostat sama gejala cancer mungkin kurang lebih sama. Hanya ada beberapa yang secara spesifik bisa menjadi perhatian kita. Misalnya kalau ada kencingnya berdarah, takutnya memang ada suatu proses yang tidak biasa. Walaupun pada pembesaran prostat biasa pun masih bisa juga kencing berdarah. Jadi sebenarnya relatif sama kalau ditanya gejala. Tentu pertanyaannya, terus bagaimana dong biar kita bisa membedakan? Ini memang pembesaran prostat ini karena faktor usia enggak gitu. Ya kan? Ya tentu ada beberapa parameter yang bisa kita lakukan. Sama seperti mendeteksi apakah ada kemungkinan suatu kanker di tubuh kita, di organ lain, itu kita bisa melakukan pemeriksaan tumor marker. Yang spesifik untuk prostat ini ya tentu kita sarankan bila mencapai usia 50, kita akan sarankan setiap tahun sebagai screening tumor marker PSA. Nah, jadi kalau dia normal, kalaupun ada masalah prostat, ada gangguan berkemih, ada masalah simptom atau gejala, tapi kalau sepanjang PSA-nya normal, setidaknya kita bisa berasumsi, oh ini kemungkinannya bukan ke arah cancer. Gitu kira-kira. Jadi screening PSA setiap tahun itu disarankan buat setiap laki-laki yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Sebenarnya genetik itu nggak bisa kita bilang nggak kita hindarin. Cuman kita kembali ke rumus di awal. Proses keganasan itu terjadi adalah karena faktor genetik ditambah faktor trigger, pencetus. Anggap kita punya semua faktor genetik cancer. Tapi kalau kita biasakan kita menghindarin faktor-faktor karsinogenik tadi, artinya kita menghindari polusi, kita harus makan makanan sehat, kita tidak boleh stres, karena stres bisa mengganggu proses hormonal sama enzim menjadi tidak seimbang di tubuh kita kan. Kemudian kita mesti hindarin terpapar zat-zat kimia, ya kan? Mungkin dengan hal itu bisa kita hindari walaupun secara genetik kita punya bakat, gitu kira-kira. Ras, salah satu yang termasuk menjadi faktor pencetus itu genetik tadi. Orang ras Afrika, Amerika itu paling banyak angka prostat cancernya, iya. Sejujurnya orang Asia agak jarang. Ada penelitian yang mengatakan orang Jepang itu jarang banget prostat cancer. Tapi begitu diteliti pada orang Jepang yang tinggal di Amerika, angka kansernya tinggi. Ada penelitiannya. Mungkin lifestyle, fast food kan kita nggak tahu. Gitu loh. Jadi ya ternyata faktor trigger atau pencetus tadi ya lumayan berperan. Ada sedikit pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan, memang kenapa sih kok faktor stres kok bisa membuat faktor cancer, gimana hubungannya stres? Tapi ingat, di tubuh kita ini sebenarnya tubuh kita ini udah sempurna loh. Yang ngatur tubuh kita ini kan persoalannya kan cuma 2 yang paling kita tahu yang dominan mengatur, yaitu enzim sama hormon. Prostat ini salah satu penyakit yang juga dikontrol atau dikendalikan dengan hormon. Ya. Jadi kalau misalnya hormonnya udah nggak seimbang atau stimulusnya nggak seimbang, semua penyakit bisa timbul. Nah itu mungkin yang membuat orang kenapa stres, hidup di kota besar, akhirnya bisa menimbulkan bermacam-macam penyakit. Persis yang tadi Mas tanyakan. Kadang-kadang orang stres manifestnya kemana Mas? Dia ngerokok, dia minum alkohol, tidurnya kurang, berantakan tuh hormon sama enzim tubuhnya. Kira-kira begitu. Makanya orang kalau dipikir-pikir ya mungkin saja orang di kota besar jadi lebih berantakan ke metabolisme tubuhnya karena tadi pulang kerja malam, kerjaan belum beres, sampai itu dia masih stres, kafe dulu gitu loh Mas, ya kan? Mungkin aja minum alkohol, ya kan? Bisa aja.
Tuhan.